Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar agama ini berjaya di atas seluruh agama lainnya. Meskipun orang-orang kafir benci, orang-orang musyrikin benci, dan orang-orang munafik juga benci. Salawat dan salam atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya, hingga sampai kepada kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Di antara adab seorang penuntut ilmu akan kita bahas insyaallah dalam kesempatan ini. Yang pertama, hendaklah seseorang yang menuntut ilmu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Yang mana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Dalam kata lain, memurnikan ketaatan, mengikhlaskan, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, man ta'allama ilman mimman yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Dalam konteks ini, perumpamaan bila mana kita menuntut ilmu yang semestinya mencari ridho Allah, malah sebaliknya kita hanya mencari popularitas ataupun hanya mencari istilahnya tuh keuntungan duniawi. Apa balasan untuk kita kalau kita seperti itu? Jangankan masuk ke surga, mencium aromanya pun kita tidak akan mendapatkannya. Lantas sebaliknya, bagi seorang penuntut ilmu yang memang sepenuhnya karena Allah, insya Allah jaminkan dia akan masuk surga dan mencium aroma surga itu tersebut. Yang kedua, hendaklah seseorang yang menuntut ilmu, adab seseorang yang menuntut ilmu ialah rajin berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Karena dalam konteks doa, selain daripada senjatanya kita seorang mukmin, itu juga termasuk ungkapan perasaan hati seorang hamba yang memang lemah tanpa kekuatan Tuhannya, yang hanya menyandarkan segala apapun bentuk perilaku ataupun perbuatannya hanya kepada Allah untuk beribadah. Senantiasa kita berlindung dan memohon
atas apa yang kita lakukan, terutama dalam menuntut ilmu, untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Lantas, apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Tentu. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus akan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man humani la yasba'ani tolabul ilmi wa tolabud dunya. Ada dua orang yang begitu rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, penuntut ilmu ataupun agama. Yang kedua, pencari dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam konteks ini, selayaknya kita, seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, beragama Islam, tentu yang diharuskan untuk kita adalah tidak pernah puas dalam menuntut ilmu. Bukan sebaliknya, yang kita tidak pernah merasa puas akan apa dunia yang telah kita dapatkan. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Konteksnya, adab seseorang dalam menuntut ilmu berada dalam keadaan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena dengan konsep takwa, kita akan senantiasa membentung ataupun menjaga diri dalam jurang kemaksiatan ataupun sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Dalam ungkapan sombong, sudah sepantas dan selayaknya kita selaku manusia yang tentu tidak seharusnya mempunyai sifat sombong. Mengapa demikian? Jangankan kita yang di kalangan orang biasa, seorang nabi dan rasul pun yang memang Allah cintai tidak memiliki sifat tersebut. Lantas, apa sih konteksnya kalau seumpama adab seseorang dalam menuntut ilmu itu bersifat sombong? Karena kesombongan seseorang akan menjerumuskan kepada tindakan ataupun perbuatan semena-mena. Dalam artian dia akan senantiasa merasa paling benar. Dia akan senantiasa merasa tidak akan menerima masukan kalaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz ataupun guru, syekh dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sebab itu disampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam konteks lain, kalau kita senantiasa tidak mendengarkan apa yang guru kita sampaikan, kemungkinannya kita tidak akan mendapatkan petunjuk daripada Allah yang telah janjikan. Kemudian yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu agama tentunya tidak boleh berbicara dan yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Karena
Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Disinilah pentingnya kita menyimak betul-betul apa yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian disinilah adab kita seorang pelajar untuk senantiasa menyimak betul-betul apa yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian yang kedelapan, berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Kiat memahami pelajaran yang disampaikan, mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru, memperhatikan penjelasan guru, dan bacaan murid yang berpengalaman. Bersungguh-sungguh untuk mencatat faidah-faidah pelajaran. Tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan. Tidak membaca atau tidak mengobrol dengan teman. Inilah pentingnya adab seseorang pelajar dalam menuntut ilmu. Selain daripada kita yang sebelum disampaikan diam, kita juga berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru kita. Jangan sampai ketika guru kita menyampaikan A, kita dengan enaknya gitu kan, ataupun dengan posisinya tidak fokus kita malah mendengarkan B. Itu kan sesuatu yang sangat istilahnya tuh merugikan untuk kita dan tidak akan ada manfaatnya. Kemudian yang kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal, dan mengamalkan sabda beliau. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam konteks menghafal itu sangat dianjurkan. Mengapa demikian? Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita mencatat, dengan secara tidak langsung pasti ada sobek ataupun rusaknya. Makanya penting sekali untuk kita menghafal. Setidaknya walaupun tidak ada catatan, akan tetapi kita mampu menghafal apa yang disampaikan, itu sangat luar biasa. Kemudian yang ke-10, mengikat ilmu atau pelajaran yang ditulis. Ketika belajar, seseorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran, poin-poin penting ataupun faedah dan manfaat dari apa yang disampaikan. Ini tentu menjadikan salah satu modal untuk kita, untuk senantiasa apa yang disampaikan oleh guru kita mampu menyampaikan dengan versi kita. Walaupun tidak sama, tapi tujuan dan maksud yang disampaikan oleh guru kita mampu memahami dan menyampaikan ke orang lain dengan cara kita sendiri. Yang penting kita mengikat poin-poin apa yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Disinilah poin di mana selain kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri, kita mempunyai kewajiban untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Mengapa demikian? Karena kemanfaatan suatu ilmu itu berada pada kemanfaatan untuk orang lain selain daripada dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa adab dari seseorang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan sedikit kurangnya yang saya sampaikan menjadikan manfaat untuk para pendengar, kemudian menjadikan juga sebagai motivasi saya untuk senantiasa terus belajar dan belajar.
Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.